atas waktunya. Yang terhormat Bapak Sadam Hussein selaku Sekretaris Prodi Pendidikan Agama Islam FUTK IAIN Ambon, yang terhormat dan yang sungguh dimuliakan Kang Busro selaku pemateri utama yang akan mengantarkan kita dalam memahami beberapa aplikasi mendeley yang akan datang, yang tentunya akan memudahkan bagi kita semuanya dalam proses penelitian. Dan sebelumnya kami ucapkan selamat datang para peserta, terutama di beberapa perguruan tinggi yang tercatat di sini ada 80 perguruan tinggi, dan ini merupakan adalah kebanggaan kita semuanya bahwa antusias ini merupakan suatu hal, suatu proses menuju perbaikan sebuah perguruan tinggi. Jika sebuah perguruan tinggi sudah menunjukkan antusiasme terhadap perkembangan ilmu dan keingintahuan terhadap sesuatu, itu menunjukkan suatu kebaikan. Dan yang lebih penting lagi, adik-adik mahasiswa, tentunya ini adalah menjadi bekal untuk nantinya seakhirnya penyusunan skripsi, itu adalah menjadi bekal dalam hal unsur penting dalam penulisan karya ilmiah dan dunia akademis, merupakan keharusan yang ada pada setiap karya ilmiah. Dan tentunya yang paling penting lagi adalah tentang fungsi mendeley ini, ya. Program mendeley ini adalah yang biasanya kita semuanya sesuatu yang gratis-gratis itu adalah yang kita sukai. Maka ini adalah mari kita manfaatkan secara baik, dan kedepannya mudah-mudahan ini adalah menjadi bekal modal kita untuk lebih lagi berkarya dalam karya ilmiah, ya. Terutama adalah mendeley ini adalah manajer referensi dari jejaring sosial akademik yang gratis, yang dapat membantu mengatur penelitian secara online, penelitian terbaru. Ini adalah merupakan kabar baik, dan meskipun banyak yang mohon maaf Pak Kajur, suaranya termute, tolong di unmute Pak Kajur. ya, halo. Ya, sudah Pak. Baik, dengan adanya pelatihan ini, webinar ini mudah-mudahan menjadi bekal kita semuanya untuk kalau bagi teman-teman mahasiswa, adik-adik mahasiswa bisa menjadi bekal dalam penyusunan skripsi. Dan tentunya kita semua, kita tahu ya mendeley ini adalah suatu yang bisa membantu mengatur penelitian, kolaborasi dengan orang lain secara online, dan menemukan penulisan terbaru. Tentunya ini haruslah kita jadikan bekal, dan nantinya pada saatnya nanti kita mohon kita semuanya memperhatikan, mengikuti dengan seksama apa yang disampaikan oleh Kang Busro nanti, menjadi oleh-oleh kita semuanya dalam penelitian lebih bagus lagi. Ya. Untuk tidak membuang waktu, marilah kita semuanya membuka acara webinar mendeley ini dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Dr. Nur Said M. Agis selaku Kaprodi Pendidikan Agama Islam FITKN Ambon atas sambutannya sekaligus membuka kegiatan ini secara resmi. Sebelum saya mempersilakan kepada Kang Busro untuk menyampaikan materi tentang manajemen referensi menggunakan Mendeley, terlebih dahulu saya akan bacakan sedikit profil tentang Kang Busro. Untuk pendidikan beliau, S1-nya Perbandingan Agama UIN Sunan Gunung Jati Bandung, kemudian S2-nya Religious Studies di UIN Sunan Gunung Jati Bandung juga. Dan saat sekarang ini Pak Busro sementara menempuh studi doktoral, studi agama-agama di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Jadi Kang Busro ini memang memiliki suatu hal yang luar biasa dari dosen biasanya. Selain memiliki wawasan agama yang mumpuni, beliau juga menguasai atau boleh dikatakan IT-nya sangat luar biasa. Dan kami khususnya di IAIN Ambon ini banyak berguru sama beliau, terutama soal perjurnalan. Sehingga di IAIN Ambon ini beberapa jurnal kita itu sudah terakreditasi ya berkat bimbingan dan arahan dari Kang Busro. Dan bisa teman-teman lihat nanti di profil beliau, beliau merupakan dosen Fakultas Usuluddin di UIN Sunan Gunung Jati Bandung, ya sekaligus juga pengawas relawan jurnal Indonesia, kemudian Sentral Jurnal Rumah Jurnal UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Beliau juga editor in chief di Religious Jurnal Studi Agama, kemudian managing editor di Wawasan Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya yang sekarang ini sudah terakreditasi Sinta 2 dan kemudian akan terindeks Scopus. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk mengefisienkan waktu, kami persilakan kepada Kang Busro untuk menyampaikan materinya. Dengan hormat kami persilakan Kang. Ya, terima kasih Mas Saddam Hussein. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat siang. Alhamdulillah ini puji Tuhan bisa gabung, bisa silaturahim dengan teman-teman dosen dari IAIN Ambon khususnya, dan saya dengar tadi di pembukaan ternyata dihadiri oleh banyak juga dari beberapa institusi yang lainnya. Salam kenal, saya dari Bandung, dosen UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Fakultas Usuluddin. Seperti yang tadi sudah dikenalkan, ini mengelola beberapa jurnal juga, izin sedikit mengenalkan. Saya di Fakultas Usuluddin mengelola banyak jurnal di Usuluddin, selain ditugasi di UIN sebagai koordinator rumah jurnal ya di kampus. Tapi secara khusus, secara home base, saya di Fakultas Usuluddin saya mengelola jurnal-jurnal ini. Ada jurnal wawasan ini Islamic Studies ya, Sinta 2, ada Religious, ini studi agama-agama, ada jurnal budaya juga bisa, Sinta 2. Al-Bayan, ini kajian ilmu Al-Quran dan tafsir, Sinta 2 juga. Silahkan Bapak Ibu yang terkait dengan bidang-bidang ilmu ini, kami menunggu dengan terbuka. Ada jurnal di Roya, ini muat hadis, Sinta 2 juga. Ada Syifa Al-Qulub, ini tasawuf, ini Sinta 3, dan Akidah Filsafat Islam, Sinta 3. Semua ini jurnal yang dikelola oleh fakultas dan prodi. Sementara ada 2 jurnal yang sedang kami bangun juga. Ini terutama untuk riset-riset mahasiswa sebenarnya. Ada jurnal penelitian ilmu Usuluddin dan ada jurnal riset agama. Karena di kami di Fakultas Usuluddin, munakosa itu sudah boleh menggunakan artikel jurnal. Ya, tidak hanya dalam bentuk skripsi konvensional, jadi boleh menggunakan artikel jurnal, sehingga ya keahlian-keahlian seperti yang kita nanti diskusikan ini akan sangat berguna bagi akademisi, baik dosen maupun mahasiswa.
Dan ada beberapa jurnal lagi sebenarnya karena ini penyelenggaranya FITK, saya juga kebetulan ya mengelola 2 jurnal terkait dengan pendidikan. Yang sudah Sinta 2 ada Al-Islah, jurnal pendidikan. Di Sinta 2 juga ini semua keilmuan pendidikan, dan kalau cocok nih di FITK, PAI khususnya, saya juga mengelola edukasi Islami. Ada beberapa kawan-kawan dari IAIN Ambon juga yang terbit di kedua jurnal ini. Itu barangkali profil singkat dari saya. Selanjutnya adalah terkait dengan membuat diskusi ini tidak hanya Mendeley, kita bisa menempatkan Mendeley sesuai dengan karena anggap seperti apa ya, dari tulisan itu sendiri dipelajarinya secara tersering. Padahal untuk kita ngomongin Mendeley, kita itu pasti ngomongin sitasi. Nggak mungkin tiba-tiba ujuk-ujuk kita pakai Mendeley tanpa kita paham bagaimana kita menempa sitasi, bagaimana kita membuat sitasi. Karena Mendeley itu hanyalah salah satu bentuk di ujung sitasi tadi, ya kan? Bla 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 bla, dalam kurung Busro, 2000 kurung tutup. Nah, membuat hal itulah itu Mendeley-nya. Tapi bla 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 tadinya itu, nah itu kita harus bisa dulu di bagian itunya. Jangan tiap kata, setiap kalimat tiba-tiba ada Mendeley-nya semua. Nah, itu kan kelihatan nggak bagus juga. Jadi dalam diskusi kita nanti itu, kita akan mendiskusikan terkait dengan sitasi sedikit, baru kemudian kita kepada Mendeley itu sendiri. Agar apa? Agar terkait dengan nomor 3 ini, yaitu pencegahan plagiarisme sebenarnya. Banyak yang nanya, Kang, gimana Kak biar kita nggak plagiat katanya. Ya biar nggak plagiat adalah kita melakukan sitasi, ya kan? Sitasi ini menjadi sangat penting akhirnya terkait dengan referensi, manajemen referensi, dan plagiarisme. Maka mohon izin saya akan memulai masuk diskusi Mendeley ini dari hal yang pada awalnya dulu sebelum kita masuk ke Mendeley, yaitu sitasi. Sitasi atau mengutip ya. Jadi mengutip itu, sebentar saya tunjukin ya sebenarnya letak Mendeley itu di mana kalau dalam suatu tulisan. Ini jurnal yang saya kelola tadi. Mohon konfirmasi, bisa kelihatan kan ya? Ya, kelihatan Kang, kelihatan. Oke. Nah, Mendeley ini hanya ininya saja. Bagian ininya. Bagian kutipannya, referensinya. Tapi sitasi itu adalah dari sini ke sininya, bagian sebelumnya. Maka menjadi sangat penting untuk belajar Mendeley, kita memahami unsur yang paling pentingnya dulu, yaitu sitasi. Yaitu bagian yang dikutipnya. Maka sitasi adalah usaha untuk jujur dan menghargai. Saya membuat pengertian semacam ini. Yaitu jujur memberitahu kepada pembaca maupun pengelola jurnal ya dalam konteks ini terkait dengan asal-usul kalimat kita. Terkait dengan asal-usul konsep kita, ide kita, data yang kita tuliskan pada tulisan kita. Agar mereka juga, pembaca juga, pengelola jurnal juga bisa juga menemukan kembali sumber yang dikutip. Nah, sumber yang dikutip ini sebenarnya Mendeley-nya masuk di bagian ininya. Dan yang kedua, sitasi adalah upaya untuk menghargai, yaitu mengakui terhadap orang yang memiliki ide tersebut. Upaya jujur dan menghargai ini yang kita sebut adalah sebuah sitasi. Jadi sitasi itu adalah sebenarnya keseluruhan dari hal ini. Apa yang kita miliki ide. Nah, maka pertanyaan di awal tadi yang saya
lontarkan, bagaimana menghindari plagiarisme? Ya melakukan ini kan, udah pasti terhindar daripada plagiarisme. Kalau kita sudah melakukan upaya jujur dan menghargai tadi. Namun, dalam prakteknya, mencantumkan kalimat orang dan mencantumkan sumbernya saja itu ternyata tidak cukup. Ternyata tidak cukup. Karena ada teknik dalam mengutip tadi, yaitu ada quotation atau kutipan langsung, dan satu lagi, ini kita boleh satukan ya sebenarnya, paraphrasing. Atau kalau ada yang mau nyebut lagi, yang ketiga adalah meringkas, summarizing. Nah, yang kita kutip dan mencantumkan sumbernya masih tetap dianggap plagiat ketika kita tidak memahami ketiga hal ini sebenarnya. Pertama yaitu quotation. Quotation itu adalah mengutip sama persis dengan sumbernya atau kutipan langsung. Ada nggak di sini kutipan langsung? Saya asal ambil aja artikel nih. Kutipan langsung biasanya ada aturan-aturan teknisnya. Ketika kurang dari 3 baris misalnya ya, kadang-kadang angka 3-nya ini beda-beda tiap penerbit atau pengelola jurnal. Kita sebut saja 3. Ketika kutipan sama persis ini kurang dari 3 baris, maka integral atau bersambung dengan kalimat sebelumnya. Dan pakailah tanda petik 2 di antaranya. Tapi ketika lebih dari 3 baris, maka kutipan yang sama persisnya itu membuat baris tersendiri, alinea tersendiri, dan menjorok ke dalam. Nah, itu kutipan langsung. Maka nanti ada yang protes ketika ngecek Turnitin misalnya ya. Nanti juga di akhir saya kasih posisi Turnitin itu sebenarnya ada di mana. Ketika dia ngecek Turnitin, Kang, kok ini terdeteksi warna-warna, padahal kan saya ada sumbernya katanya. Nah, di sini kalau terdeteksi warnanya komplit, penuh, berarti itu sama persis kan? Kalau sama persis, seharusnya kutipan langsung. Kalau kutipan langsung, lihat aturan ini. Kalau lebih dari 3 baris yang sama persisnya tadi, yang warna-warnanya tadi, enter aja ke bawah. Ya kan? Maka Turnitin juga akan mengeksklud dengan sendirinya. Atau ketika kita integral, kurang dari 3 baris, kasih aja tanda petik. Maka Turnitin pun akan mengeksklud dengan sendirinya. Ini masalahnya, teman-teman ini belum bisa menempatkan kapan kutipan langsung dilakukan dan teknisnya seperti apa, dan kapan kutipan tidak langsung itu dilakukan dan teknisnya seperti apa. Semoga bisa dipahami penjelasan singkat dari saya. Yang kedua adalah ada kita mengutip, tapi kita bedakan redaksinya. Biasanya kita sebut paraphrase, ya kan? Kita sebut paraphrase. Intinya itu masih tetap sama, substansinya masih tetap sama, namun kata-katanya, redaksinya, kalimatnya sudah berbeda. Itu disebut paraphrasing. Yang ketiga adalah meringkas. Agak mirip sebenarnya. Tapi kalau meringkas biasanya ya, kita baca penuh satu artikel itu misalnya ya, terus kita ambil intinya saja. Kita baca berulang kali satu paper, mungkin punya papernya Pak Sadam ya. Kemudian saya menemukan bahwa penelitian Pak Sadam ini sebenarnya terkait dengan metode belajar ketika pandemi dengan metode ABCD. Hanya itu saja kan 15 paper itu kan saya ringkas. Nah itu berarti saya melakukan proses peringkasan, summarizing. Untuk bisa menghindari plagiat, maka selain kita paham cara mengutip, juga kita tetap harus menyebutkan sumbernya. Nah, maka menyebutkan sumber saja itu sebenarnya belum cukup ya. Kalau kita tidak memahami, terutama quotation ini, kutipan langsung ini yang sering menjadi hambatan biasanya. Maka beberapa jurnal kadang-kadang tidak mengizinkan, tidak
ke sini berat. Penempatan tiga sudah pakai Mendeley, kita udah nggak perlu lagi belajar intact itu integrasi kutipnya ini berarti ada pakai footnote berarti referensinya di bagian kaki di bagian bawah dan ada yang endnote. Ketiga hal ini sebenarnya tidak perlu kita pelajari secara detail karena kalau kita sudah pakai Mendeley ya style-style itulah yang mengatur letak ini ada di mana dan di mana. Selanjutnya, terkait dengan kutipan ada yang disebut gaya mengutip atau gaya pengutipan atau citation style. Maka kita sering dengar nih ada APA. Kita sering dengar ada Turabian atau Chicago Manual of Style. Nanti sering dengar IEEE, Vancouver, Harvard, dan sejenisnya. Itu apa? Itu gaya kutipan. Gaya kutipan ini biasanya disesuaikan dengan penerbitnya atau institusinya. Jadi kalau IAIN Ambon sudah menetapkan pakai APA, ya sudah kita pakai APA gitu saja. Nggak perlu kita harus membandingkan. APA lebih baik katanya dari pakai footnote, misalnya Chicago. Enggak seperti itu. Semuanya baik, semuanya sama. Hanya saja konteks ya, di mana kita mau mengirim paper, itu kita yang harus ikuti konteksnya itu. Turabian Chicago ini biasanya dipakai untuk footnote. Kalau suatu institusi mengharuskan menggunakan footnote, biasanya kita menggunakan Chicago Manual of Style ini. Nanti ada versi-versinya juga. Namun, walaupun saya menuliskan misalnya Harvard untuk ilmu hukum sosial pendidikan, pada prakteknya nggak ada aturan itu. Semuanya bisa menggunakan. Semua penerbit atau semua jurnal bisa mana yang ingin digunakannya. Diksi yang saya gunakan tadi biasanya artinya memang tidak harus ilmu tertentu harus menggunakan style tertentu tersebut, tapi semua style di ini dulu ada yang coret-coret. Oke, sip. Semua style ini bisa sebenarnya. Domainnya style itu adalah domain dari kebijakan penerbit atau institusinya. Untuk kita mempelajari secara khusus style tersebut, kita bisa mencarinya di internet terkait dengan aturan-aturan teknisnya. Selanjutnya adalah terkait dengan Mendeley. Nah, ketika kita sudah paham Mendeley ini adalah hanya menuliskan bagian akhirnya saja, yang bagian sumbernya saja, manajemen referensi, maka kita sudah mulai paham bahwa Mendeley ini ya nggak bisa Mendeley pun nanti nggak apa-apa gitu pada akhirnya. Saya ingin menyebutkan itu. Tapi ketika kita paham citasi dan bisa Mendeley, alangkah lebih bagusnya nantinya. Itu. Karena waktu yang mungkin tidak banyak, nanti bisa saya kirim video terkait dengan Mendeley secara teknis. Mungkin saya akan menjelaskan step-stepnya dulu di sini. Yaitu untuk bisa menggunakan nanti, kita download dulu, install, dan seterusnya. Mendeley ini software gratis, bisa di-download dan bisa di-install di Windows, di Linux, di Mac, ya, dan bisa digunakan untuk semua browser. Fungsinya, yang memiliki referensi, fungsi yang paling sederhana adalah membuat bagian ini, gitu aja. Fungsi yang sederhana adalah membuat bagian ini. Namun tidak serta-merta membuat bagian ini saja. Kalau hanya bikin ini ngapain harus pakai Mendeley kan pertanyaannya. Nah, saya kembalikan kepada pengalaman saya dalam mengelola jurnal. Pengelola jurnal atau publisher ini
mengharapkan dari referensi yang ada di paper Bapak Ibu itu pertama adalah sesuai dengan stylenya, nurut. Jurnal saya wawasan misalnya menggunakan APA, ya penulis harus menggunakan APA. Dan di semua tempat APA-nya, di semua tempat itu maksudnya di paragraf ini APA, di paragraf ini APA, sampai di daftar referensi. Itu yang pertama. Yang kedua, penulisan referensinya juga benar, APA semuanya. Realitanya, banyak pengelola jurnal, banyak penulis ngirim ke saya misalnya ke jurnal, ini dalam satu paper ini referensinya, stylenya beda-beda loh Pak. Ada yang tahunnya di sini, di bagian yang lain tahunnya di belakang, di bagian yang lain di sini pakai koma, di bagian yang lain pakai titik, di bagian yang lain di sini miring, di bagian yang lain ini nggak miring, dan lain-lain sebagainya. Itu balada pengelola jurnal, dapat artikel macam-macam kayak gitu-gitu. Bisa dipastikan penulis adalah menggunakan style gaya sendiri itu. Entah gaya apa, pokoknya gaya sendiri aja, terserah dia. Pengelola jurnal itu nggak mau sebenarnya yang kayak gitu-gitu itu. Sulitkan, banyak artikel ini di reject Bihori Hisam tanpa di review, rejectnya nggak nyampe ke review udah di reject hanya gara-gara bagian-bagian ini. Maka sekali lagi Mendeley ini bisa membuat ini sesuai style dan stabil, konsisten di semua tempat. Nah kalau udah pakai Mendeley ini nggak mungkin ada di sininya miring, yang di bawahnya enggak. Dan nggak mungkin juga di sini ngutip di Seko ya, tapi di atasnya di Seko nggak dikutip. Nggak mungkin kalau udah pakai Mendeley. Nah ini fungsi Mendeley, maksud saya adalah pertama membuat referensi kita sesuai style, yang kedua adalah konsisten, yang ketiga adalah menghindari ada sebuah sumber, source, yang tidak dikutip ujug-ujug nongol di daftar pustaka, begitupun sebaliknya. Nggak ada di daftar pustaka, tapi dikutip di atasnya. Kalau jujur saya pengelola jurnal banyak menerima artikel-artikel model gini. Mungkin waktu bikin artikel dia dari atau dari hasil penelitiannya. Entah yang di daftar penelitian kan di laporan penelitian kan ada daftar pustaka kan di belakangnya tempel aja semua daftar pustaka di sini. Padahal teksnya sudah diringkas. Laporan penelitian yang 200 halaman diringkas menjadi 15 halaman. Tapi daftar pustakanya ngambil penuh ujug-ujug dari yang laporannya. Akhirnya yang terjadi adalah gak nyambung antara yang dia kutip di teks dan daftar pustaka. Nah, Mendeley itu menghindari hal-hal tadi. Kembali ke slide. Maka untuk bisa menggunakan Mendeley pertama adalah mendaftar di Mendeley terlebih dahulu, yaitu membuat akun. Buka mendeley.com. Create account di sini. Lanjutkan. Saya nggak bisa contohkan di sini karena waktu yang terbatas. Di YouTube sudah banyak. Setelah mendaftar, kemudian download aplikasinya dan install aplikasinya di laptop atau komputer Bapak Ibu. Download ada di sini. Ya. Klik. Kalau pakai Windows di sini, kalau pakai Mac yang ini, kalau pakai Linux yang ini. Kayak gitu. Yang ketiga, ini bab tambahan ya, penelusuran artikel tidak terkait dengan Mendeley sebenarnya. Tapi apa jadinya Mendeley tanpa referensi? Iya kan? Ya nggak bisa diapa-apain Mendeley kosongan. Buat apa Mendeley kosongan? Jago juga nggak punya referensi. Jago Mendeley nggak punya referensi, ya nggak bisa ngapa-ngapain. Maka saya nanti tambahkan bagaimana caranya mencari artikel. Pengayaan lah, minimal mahasiswa ini nggak ngutip blog lagi, nggak ngutip Wikipedia lagi ya. Udah mulai kita mengutip artikel-artikel ilmiah nanti di bagian ketiga ini. Yang keempat, kita bisa membaca menandai artikel hasil penelusuran ini di Mendeley. Dan yang kelima adalah kita menggunakan Mendeley-nya. Daftar Mendeley dan download Mendeley saya persingkat. Membuat akun, tinggal isi-isi saja. Kalau diminta mengisi
bidang ilmunya ya tinggal dipilih saja, ada macam-macam. Kalau diminta ngisi di sini statusnya ya pilih ya. Kalau mahasiswa ya ada student di sini, ada PhD student, ada master dan sebagainya. Walaupun saya mahasiswa milih PhD student walaupun S1 ya nggak apa-apa juga, nggak akan diverifikasi kok. Nggak diminta upload kartu mahasiswa, nggak akan. Kalau diminta memasukkan institusi jelas ya, IAIN Ambon, UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Universitas Pajajaran dan sebagainya. Kalau sudah kita bisa kalau sudah daftar ya kita bisa biasanya otomatis login dengan akun kita di Mendeley versi web. Kalau sudah daftar tinggal download kayak tadi dan next ya, pokoknya yang berarti positif ya, next, yes, apalagi itu, oke, gitu kan, yang berarti positif aja. Kalau sudah ya, di langkah 8 ini adalah kita login menggunakan akun yang tadi sebelumnya kita registerkan. Mohon maaf, saya cepatkan di bagian ini karena waktu yang mungkin nggak panjang. Mendeley bisa bekerja online offline sebenarnya. Online adalah pada saat login ini kita harus online. Nah, kalau pengen makainya offline setelah login ya, kita checklist ini, sign in ini, kita checklist, biar walaupun nggak ada internet, kita nggak log out, kita tetap bisa pakai, asal dalam kondisi login. Itu fungsi online-nya di awal saja. Kemudian fungsi online yang berikutnya adalah Mendeley ini bisa menyimpan dokumen di cloud. Kita pakai komputer ini, kita masukin hasil penulisan referensi, ada banyak artikel, kemudian kita pulang ke rumah punya komputer sendiri, login dengan akun yang sama, itu akan mendapatkan referensi yang sama juga nantinya. Jadi bisa dikatakan Mendeley ini bisa kondisi online dan bisa kondisi offline. Kalau sudah terinstall, kita perlu menghubungkan Mendeley kita dengan Microsoft Word. Kita kan di Word, bukan di Mendeley ngetik itu. Mendeley itu hanya untuk memanage saja, mengelolanya saja. Ngetiknya tetap di Microsoft Word. Makanya ketika sudah dalam kondisi login, misalnya kayak gini ya, saya bikin folder biar kosong lah. Hahaha. Kosongan nih ya. Kita perlu, kalau kata anak-anak sini mah kawin katanya. Perlu kawinkan Mendeley kita dengan Microsoft Word. Caranya, tutup semua ini ya, Office Word yang sudah sedang terbuka, tutup dulu. Jangan ada yang kebuka ya, ini nggak ada ya. Kemudian klik Tools. Nanti di sini ada tulisannya Install MS Word Plugin. Oh, di layar tulisnya uninstall, berarti saya udah terintegrasi Mendeley saya. Nah, kalau yang belum, berarti di sini tulisannya adalah install. Kalau sudah klik install, kemudian nanti next atau oke lah ya, bermakna positif biasa kalau menginstal. Tinggal kita cek di MS Word kita. Mana buktinya kalau sudah kawin, kalau sudah terintegrasi, ada nanti di Word-nya. Di bagian tab References. Saya buka Word-nya. Sambil jalan nanti kalau Bapak Ibu ada yang mau nanya, ditulis di chat dulu ya, biar nggak keburu lupa. Nanti ada Kang Sadam ini yang membacakannya. Oke, saya buka Word-nya. Bukti kalau Mendeley kita nanti sudah terinstall ke Word kita, terintegrasi dengan Word kita, ini kita bisa cek di bagian references ini. Di sini sudah ada logo Mendeley bagian sini, insert citation. Ada insert citation bawaan Word yang ini, ya, yang nggak ada logo Mendeley-nya ini.
Nah, tinggal make sebenarnya Mendeley ini. Kalau udah nyampe sini tinggal make. Yang jadi masalah ini adalah karena kita belum punya referensi, ya kita belum bisa make. Makanya ini saya tutup sejenak Mendeley-nya, bab Mendeley-nya. Kita masuk kepada bagian penelusuran referensi atau penelusuran pustaka. Ada banyak tempat sebenarnya untuk bisa mencari referensi. Kita bisa mencarinya di yang paling mudah adalah di Google Cedekia ini. Ini paling mudah. Kesini aja alamatnya ini. Misalnya saya sedang menulis ya penelitian saya ini yang Litap Dimas, ini yang baru ditutup ini kalau di Kemenag terkait dengan makanan tabu. Saya sedang meneliti makanan tabu di suatu rumah adat, masyarakat adat. Ada masyarakat adat tertentu yang mentabukan makanan-makanan tertentu kan sudah banyak tuh. Makanan tabu di Barito, makanan tabu pada ibu hamil, pada suku Tengger dan lain-lain. Ya sudah, tinggal download saja kan. Ini pas ini dengan penelitian saya. Download. Ini aja, buka. PDF ya, gampang lah mahasiswa mah nyari download gini. Download film yang bajakan tuh, segitu diumpet-umpetin banyak iklannya aja ketemu. Bisa klik download ini atau bisa klik logo unduh ini ya. Sama saja. Misalnya saya bikin folder deh. Oh, ketutup. Nggak usah bikin folder lah. Saya udah download 1. Makanan tabu yang lainnya, ini penting nih, bagus nih. 2. Cari aja yang banyak. Download lagi. Oh ini pakai ini ya, yang ini mah. Itu Google Scholar. Gampang itu mah, udah biasa. Kita juga bisa mencarinya di DOAJ. Ini pasti bisa di-download kalau DOAJ. Namanya juga Directory of Open Access. Jurnal ya, Open Access. Sudah pasti bisa di-download. Kalau di Google Scholar ada aja yang nggak bisa di-download. Nah kalau di sini pasti bisa di-download semua. Jadi nggak mungkin kita kekurangan referensi loh. Di GS saja kita dapat 13.000, coba kita di DOAJ. Saya coba bahasa Inggris ya. Food tabu gitu. Coba aja. Kebalik ya. Nggak ada ya, udah makanan tabu lagi. Oh, maaf. Ininya artikel kan? Sudah. Pendidikan deh, gantilah. Pendidikan Islam. Back. Kemungkinan tadi saya ada kesalahan. Ini kok nyari jurnal malah. Harusnya nyari artikel. Ini nih. Sorry. Checklistnya ya. Ini tadi saya nggak ubah. Pantesan nggak nemu apa-apa. Nggak mungkin kan. Makanan tabu juga saya udah dapet. 53 artikel ya. Nggak mungkin kekurangan artikel sebenarnya. Nih bagus nih. Baca. Tuh Springer kan download. Makanan tabu untuk wanita hamil di Ethiopia ya. Mirip dengan yang tadi, download dan sebagainya. Masih ada banyak tempat yang kita bisa gunakan untuk mencari referensi. Selanjutnya kita kembali ke Mendeley. Mendeley hanya bisa digunakan ketika ada referensi di dalamnya di sini. Nah, untuk bisa memasukkan ya, memakmurkan Mendeley, ada banyak cara juga lagi-lagi. Mendeley kosong gini, bagus-bagus ngapain kan? Masjid bagus-bagus nggak ada jamaah kan? Nah ini
Masukkan di sini. Ada banyak cara. Bisa add file nih. Add file yang tadi kita download tadi mana? Ini misalnya. Ini bukan sih. Saking banyaknya file ini. Nah, add file nih ya, yang tadi masuk. Masuk nanti ke sini. 1. Enaknya Mendeley. Dengan add file itu, metadatanya otomatis masuk. Metadata ini bagian-bagian yang nanti akan kita kutip sebenarnya. Bagian-bagian yang muncul di daftar pustaka, otomatis tuh. Tapi catatan saya, walaupun Mendeley bisa menangkap metadata, banyak dokumen yang tidak menyediakan metadata secara baik, secara bagus. Jadi yang ditangkap oleh Mendeley-nya itu tidak sempurna. Contoh ini sempurna nih Mendeley menangkapnya. Coba kita konfirmasi, double klik aja di sini. Title, oke. Ini ya, title-nya cocok. Penulis, Zabu Hadus, Hadus Zabu, oke sampai highlight. Masuk. Jurnalnya masuk. Volume 3 ini isu 1 halaman 1 sampai 9. Oke, Mendeley menangkap metadata artikel ini dengan sempurna. Bukan Mendeley-nya yang canggih, tapi memang artikelnya menyediakan metadata dengan bagus, ya. Mendeley mah kemampuannya gini-gini aja. Coba artikel kedua. Artikel kedua kita bisa, tadi kan add file ya, cara yang kedua untuk artikel kedua ya, biar enak. Kita bisa drag and drop. Nah, ini nih. Ini kan hasil download saya kan ini, drag lagi. Tinggal tarik, Pak. Kita cek metadatanya. Tinggal tarik dari hasil download, tarik. Nah, metadata halaman yang kurang ketarik dengan sempurna ya. 44 sampai 48-nya kita lengkapi kalau dia salah. Ini fungsi manusianya, jangan hanya beriman pada alat. Harus ada pengontrol di sini. Makanan tabu di Barito sampai selatan, masuk. Penulisnya Dadang Sukandar, benar. Ada Pak beberapa Samad, kasus dapat lihat di tawa-tawa. penulis ini masuk afiliasinya, Dadang Sukandar, di bawahnya lagi Ambon, IAIN. Pak Haji Bisa Muhammad. terjadi kayak gitu ketika dokumennya metadatanya nggak sempurna. Jurnal Gizi dan Pangan 2007 volume 2 nomor 2 44 48 sempurna lagi masuk ya. Itu cara yang kedua, drag and drop. Cara yang ketiga ada lagi. Mungkin ada referensi yang dalam bentuk fisik. Duh, nyari buku nih. Ya fisik lah ya, buku fisik kan ada kan. Ya kita bisa di sini kalau buku fisik yang metadatanya nggak tersedia di internet ya, kita bisa add entry manually. Nah, kalau buku pilih buku. Kalau buku editornya dan setiap bab ditulis oleh satu orang, berarti book section dan seterusnya ya. Anggaplah ini buku. Metode penelitian pendidikan. Misalnya ya, penulisnya Saddam Hussein. Nggak usah mikirin, kok nggak dibalik Pak katanya. Nggak usah, biar Mendeley yang membolakkan. Ya. Langsung saja tahun 2020. Otomatis dia kebalik tuh. Gimana Pak kalau penulisnya 2 orang? Enter di sini, enter. Busro misalnya ya penulisnya. Bis Mendeley itu. Nah, ininya Ambon, publishernya IAIN Ambon misalnya. Bisa kayak gitu. Manual nih, kalau bukunya memang nggak ditemukan, kan yang dikutip itu kan hanya butuh bagian-bagian ini saja. Kok nggak pada diisi yang lainnya Pak ya? Pustaka nggak akan muncul juga abstrak, nggak akan muncul juga teks.
Keyword nggak perlu kan, ya yang perlu saja. Kecuali kalau editor ada ya ditulis di sini. Ada sebuah kasus lagi, penulisnya itu bukan orang. Bukan jurig ya, bukan hantu. Tapi penulis bukan orang itu penulisnya lembaga. Misalnya di sini, panduan buku nih, penulisan skripsi Fakultas Tarbiyah dan Pendidikan. Kan bisa. Penulisnya kebetulan ini lembaga yang dituliskan karena tim penulisnya dan kita putuskan dari tim ini udah nama lembaganya saja yang dijadikan penulis. Banyak kasus tuh kayak gitu. Ya ditulis di sini penulisnya adalah FITK IAIN Ambon misalnya. Nah, kalau institusi klik institusi di sini, jangan dibiarkan saja. Kalau dibiarkan saja yang terjadi adalah diputer-puter sama Mendeley. Nanti yang dikutip berdasarkan buku apa namanya skripsi adalah bla 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 dalam kurung Ambon, 2021. Salah itu kayak gitu. Kan dalam mengutip kan kata terakhirnya saja, nama belakangnya saja yang dimunculkan, ya kan? Nah, yang terjadi kalau kita nulis lembaga kemudian kita kayak gini, maka Ambon, 2021 itu salah. Yang benar adalah tulis di sini FITK IAIN Ambon dan pilih institusi, klik, nggak akan dibolak-balik sama Mendeley. Nah, nanti bener pas ngutip ya. 2021 Ambon IAIN Ambon misalnya ya. Oke. Nah, ini cara memakmurkan Mendeley-nya kayak gini. Kalau sudah ada di sini, kita sudah bisa mengutip berarti. Sudah bisa mengutip tuh. Oke, buka Word-nya. Pura-pura. Ini cara kerjanya Mendeley ya. Sebenarnya nulis biasa saja, kita nulis ya. Nulis, bla 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 kan, nulis. Penelitian terkait ini literatur review misalnya saya lagi nulis ya dengan makanan tabu sudah banyak dilakukan oleh sarjana misalnya kan gini ya. Temuan dari ini dulu lah, buka dulu deh misalnya yang tadi ini ya di Barito. Di Barito terdapat komunitas bla 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 yang menabuhkan memakan binatang air. Misalnya ini ngarang ya saya, bukan terkait dengan Baritonya, mohon maaf kalau ada ini. Ini ngarang saja biar cepat. Nah, misalnya kayak gini kan, misalnya ini, baru saya masukkan nih fungsi Mendeley di sini. Ini adalah kutipannya, saya menggunakan teknik summarizing ya, mengring ya. Kemudian baru di akhirnya adalah kita atribusi, yaitu kita ungkapkan sumbernya. Caranya, ini Mendeley masuk di bagian ini. Insert citation, go to Mendeley, tadi itu saya ngutip dari Dadang Sukandar. Pilih Dadang Sukandarnya, klik cite ini, cite. Nah, Mendeley itu hanya di sini kan. Makanya kalau kita nggak belajar tadi teknik citasi sebelumnya, kok Mendeley gini doang ya? Nanti akhirnya gitu. Takutnya mereduksi menulis itu sendiri. Kan gini. Jadi kita dalam menuliskan citasi kita bisa meng-highlight temuan orangnya dulu, ide orangnya dulu, baru kita masukkan atribusinya, penghargaannya. Teknik yang kedua, kita juga bisa meng-highlight namanya dulu. Menurut Hussein, maksudnya Saddam Hussein ya, menurut Hussein, penelitian pendidikan adalah bla 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 gitu ya. Nah, kalau kayak gini, Husseinnya di ini, di depan, maka tinggal kita masukin Mendeley-nya di setelah kata Hussein-nya kan. Insert citation, go to Mendeley, mana Hussein? Nah ini.
Husein dan Busro berarti ya. Nah, kalau pola yang kedua ini, kalau nulisnya masih kayak gini, ini salah ya Bapak Ibu ya. Karena ketika nama penulisnya itu dikeluarkan dari kurung, maka di sininya juga hilang. Gimana caranya pakai Mendeley bisa hilang kayak gitu? Bisa. Nggak perlu dihapus manual kayak gini, nggak perlu. Karena kalau dihapus manual kayak gini, ketika kita refresh lagi, itu nanti kita minta mengkonfirmasi lagi, keep manual edit gitu, terus kebanyakan nanti capek. Jadi jangan kayak gitu cara menghilangkannya. Caranya yaitu dengan cara blok. Bagian yang mau kita hilangkan ini ya, highlight atau block. Di sini ada edit citation. Klik edit citation. Klik di bagian nama penulis dan tahun. Checklist bagian ini. Nah, otomatis hilang. Dan nggak akan kembali lagi kalau kita menggunakan cara seperti ini. Kang, gimana nambahin halaman? Nah, ada yang nanya tuh sering tuh. Misalnya ini, kita mau kasih halaman di sini, gampang, Mendeley pun bisa melakukannya. Caranya adalah nambahin halaman ya. Blok, sekali lagi, yang mau kita tambah halaman, klik edit citation, klik nama penulisnya di sini ada page 13. Ya, masukkan halaman. Pak, gimana kalau saya mau mengutip tapi multi reference dalam satu kalimat? Bisa. Misalnya di sini. Penelitian lainnya adalah menabuhkan atau melarang memakan binatang pada hari tertentu misalnya ya. Nah, kan misalnya gini. Kalimat ini ternyata berasal dari banyak penelitian. Ada 3 penelitian yang ngomongin ini. Ya udah, klik saja insert citation seperti biasa. Go to Mendeley. Pertama itu omongannya si Hadus. Boleh, biasa aja manual gini. Yang kedua penelitiannya Dadang Sukandar. Yang ketiga penelitiannya FITK IAIN Ambon. Nah, kalau nulisnya kayak gini, ini masih salah, ya. Karena seharusnya dalam kurung ini tetap satu pasang. Kalau ini kan banyak, terlalu banyak. Gampang, merger saja ini ada. Blok dulu, merger. Otomatis. Atau bisa di sini, pilih referensinya ya. Pas insert citation di sini, kita pilih satu ini sambil klik CTRL di keyboardnya, kontrol. Untuk menyorot yang kedua, terus kontrol. Menyorot yang ketiga, menyorot yang keempat, bisa tuh sambil pencet kontrol. Cait, potong bener semuanya. Kayak gitu. Saran dalam menulis saya biasanya boleh diikuti dalam menulis. Saya biasanya membuat dulu kerangka misalnya pendahuluan ya. Pendahuluan untuk artikel. Nah, pendahuluan ini metode. Ini hasil misalnya ya, sampai sini dulu. Di pendahuluan itu sebenarnya Bapak Ibu, kita itu bisa membuat poin-poin untuk per paragrafnya. Misalnya pendahuluan paragraf pertama itu isinya latar belakang. Latar belakang di sini, latar belakang. Bukan subbab latar belakang ya, tapi paragraf latar belakang nantinya, yaitu berisi fakta-fakta terkait dengan makanan tabu, kalau kasus saya dalam hal ini nantinya. Yang kedua berarti di sini literatur review atau riset sebelumnya, riset terdahulu. Saya bisanya membuat gini. Kemudian
posisi penelitian ini ya, biasanya di gap atau novelty di sini. Baru terakhir adalah tujuan misalnya, tujuan penelitian. Nah kalau udah kayak gini kita enak sebenarnya dalam menulis itu. Cari dulu latar belakang. Google Scholar aja kan. Makanan tabu. Kan udah nemu banyak nih. Makanan tabu dalam beberapa suku sangat terus dilestarikan misalnya kan gitu. Nanti di sini latar belakangnya. Hapus dulu itunya. Nanti bisa jadi paragraf. Makanan dulu deh. Makanan adalah komoditi utama misalnya. Makanan sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia. Indonesia misalnya kan dalam ketahanan pangan menempati apa kan gitu. Ketahanan pangan Indonesia misalnya sini. Nanti menulis itu gini-gini aja nantinya. Ketemu lah misalnya ini nih, ini misalnya aja, misalnya ini ketemu. Kita bisa baca, kita bisa kutip ini nantinya. Ini misalnya saja. Saya download. Kemudian nanti saya kutip. Di sini ya. Drag and drop aja nih. Tadi di download dari sini. Drag and drop lah. Nah, udahlah, dapat lah ya, ini dapat lah. Menempati posisi ke-65 dari 130 negara misalnya. Kasih referensi nanti gitu ke yang tadi barusan kita download. Hal ini membuat Indonesia, typo-typo nanti biarkan ya, memiliki ketahanan pangan yang rawan misalnya. Nah gitu. Saya mau 2 paragraf di latar belakangnya. Di Indonesia terdapat masyarakat adat yang memiliki ketahanan pangan baik. Terus riset lagi Google Scholar terus gitu kan, nanti nulis itu gitu. Nah kayak gini, riset terdahulu ini masuk kan gitu, nanti terus saja gitu. Riset terdahulu misalnya ini kita bisa baca, kita bisa copy ya. Seringkali saya copy paste gini, copy paste saja. Copy, kemudian paste langsung di sini. Ini penelitian terdahulu nih. Penelitian lainnya dari Hadush, nah ya, menemukan bahwa paste aja. Nah, warnai merah. Kalau saya, artinya kalimat ini belum aman. Karena saya belum menerapkan quotation kah, paraphrasing kah, summarizing kah, kan gitu. Tapi dalam menulis awal, saya biasanya kasar dulu. Nah, setelah membuat kerangka, ini istilahnya saya mendagingi nih, mengisi dengan daging-daging kerangkanya. Ya daging-daging kasar, gelondongan. Kasar dan gelondongan, maka saya kasih warna. Copy paste lagi dari satu naskah, berbeda dengan Mendeley lagi, copy paste, tempel. Penelitian yang agak terbaru, cari lagi, copy paste lagi, tempel lagi. Nah itu membuat daging namanya. Dan kasih warna, jangan lupa. Karena kita belum menerapkan, apa kita mau quotation, apa kita mau paraphrasing atau summarizing. Nah nanti di akhir. Karena kalau kita baru awal nulis langsung di paraphrase, butek Bapak Ibu, mentok ke otak itu kadang-kadang dapat. Kalau udah mentok itu udah nggak malas lagi nulis itu. Ya udah dapat segini aja berarti. Tapi kalau kita mendagingi dulu, minimal gemuk dulu kan. Gemuk baru nggak jelas gitu. Mungkin tangannya pating berenjol kan, perutnya ada yang
sebelahnya terlalu gemuk dan lain-lain, matanya malah nggak ideal misalnya, kan mendagingi saja. Baru setelah dagingnya itu dirasa cukup, kita kasih baju, dirapihin itu, diparapres. Kalau ini memang kutipan langsung, kutipan langsung nih, gini aja karena lebih dari 3 baris, ya kan gini aja. Oh, kutipan langsung nih, kurang dari 3 baris, gini aja kan, tak Kuncinya kan tinggal gini aja kan nanti. Nah, ini namanya membajui nih. Sambil nanti ditambah-tambah dengan analisis kita. Begitu seterusnya. Next, ke sini. Oh iya, di Mendeley ini kita bisa copy paste kayak gini ya. Kita juga bisa menambah memberi warna. Kan kalau Bapak Ibu baca buku itu kan kadang ada yang dicoret-coret tuh di bawahnya pakai pensil. Karena saking pentingnya mungkin kalimat itu. Mendeley juga bisa. Atau di Stabilo ya, yang punya modal karena kan, karena penting. Perempuan biasanya buku itu rame banget, banyak coretan, banyak warna-warna. Nah, Mendeley pun bisa. Ini kalimat ini penting nih. Kasih aja ini. Biar nanti kalau baca ke sini lagi, kita langsung fokus ke bagian yang penting ini. Ini kasih warna. Pak nggak suka warnanya ya ganti aja, karena ada banyak ini. Hijau. Tuh. Di sini ganti warnanya. Ini perilaku kita sehari-hari juga sudah diwarnai, itu belum cukup itu. Kadang ditekuk tuh pojoknya, pojok halamannya, biar nyarinya gampang katanya. Nah, yang modal beli juga sticky note yang warna-warna tuh, biar ditempel-tempel di pinggirnya. Mendeley juga bisa membuat not-not seperti itu. Ini ada notnya. Ini yang kita warna ini apa maksudnya? Nah, ini praktik makanan tabu misalnya ya. Tabu di berbagai dunia. Jadi biar kalau kesini lagi kita gampang nyarinya. Pernah dulu baca terkait dengan kata makanan tabu di negara-negara lainnya. Gimana ya? Kan tapi kalau sebelumnya kita tandai ini kan nggak perlu scroll lagi. Sudah ditandai di sini. Tandai lagi di sini. Asal aja lah. Nah, tandai lagi ya, warnai dulu, warnai. Tandai lagi. Tandai lagi. Suatu saat, misalnya kita ingat pernah kita punya data makanan tabu di berbagai dunia, kita tinggal buka ini, nggak perlu scroll satu-satu, klik aja di Mendeley-nya ini bagian notes di sini. Oh ini yang saya cari. Klik aja, langsung ke sini. Ya kan? Ini bisa Mendeley bisa melakukan ini. Terserah mau dipakai mau enggak, yang ada bagian ini mengenalkan terkait dengan fungsi-fungsi tertentu. Selanjutnya, di Mendeley itu kita bisa membuat folder ya. Saking banyaknya proyek ya, Kang Sadam ini, Mas Sadam ini banyak proyek ya. Di sini tentang pendidikan madrasah, di sini tentang pendidikan, nilai-nilai pendidikan pada tradisi ini. Wah, saking banyaknya proyek kan bisa folder-folder kayak gini. Mencari dokumen tadi sudah lah ya. Nanti. Bisa juga di Mendeley banyak ngecek duplikat. Ini bisa cepat saja. PDF viewer tadi sudah. Mengutip tadi juga sudah saya praktekkan. Oke, nah ini yang paling enak dari Mendeley ini. Setelah semuanya sudah beres, ini anak-anak mahasiswa nih suka nih. Kalau sudah ngetik nyampe bagian daftar pustaka, ini yang paling disukai anak-anak mahasiswa nih. Yang Pak Ketua ada tanya ke daftar pustaka kalau udah pakai Mendeley enak nih. Bagian ongkang-ongkang kaki lah di sini. Klik references, klik insert bibliografi. Nah, otomatis alfabetik, otomatis benar nulisnya APA kayak gini. Mungkin ada kasus kayak di awal tadi cerita ada satu paper penulisnya beda-beda. Kemudian, kalau udah daftar pustaka, anak-anak mahasiswa kan tinggal daftar munakosah ya. Sama di IAIN kan istilahnya munakosah. Daftar pustaka, sudah tinggal daftar munakosah. Daftar ke KUA kan, untuk munakahah. Nah, bisa itu lanjut. Biar undangannya ada
SPDI-nya. Itu ada SPD-nya di undangannya kan enak tuh. Ini cara pakai Mendeley itu kayak gini. Nah, Mendeley juga enaknya kayak gini. Jurnal ini saya kirim ke jurnalnya, artikel ini saya kirim ke jurnalnya Wawasan, jurnal saya, ditolak sama jurnal Wawasan ini karena pendidikan. Wawasan pakai EPA, sudah bener nih pakai EPA. Kata Kang Busro, kirim aja ke jurnalnya Kang Sadam, itu pendidikan. Pas ngecek jurnalnya Kang Sadam, di sana pakai Harvard ternyata. Tenang aja kalau udah pakai Mendeley. Ganti mazhab itu tinggal sekali klik. Ganti mazhab. Oh, ini aja, IEEE aja deh. IEEE klik. Nah, langsung kirim di jurnal Kang Sadam, lanjut. Ditolak lagi di sana. Kirim lagi ke jurnal lain, di sana pakainya footnote. Kalau footnote pakainya Chicago ya. Chicago Manual of Style. Klik. Tek, otomatis tuh. Ininya berubah, ininya footnote. Dan seterusnya. Ini fungsi Mendeley itu adalah di sini. Memudahkan kita dalam memanage referensi. Tapi sekali lagi, kalau kita tetap memutuskan mau manual, nggak pakai Mendeley lah, ribet. Pertama yang penting stylenya benar, konsisten, dan nggak mungkin ada cerita dikutip di atas di teks, ujuk-ujuk nongol di daftar pustaka, itu jangan sampai kayak gitu. Nah, Mendeley bisa melakukan itu. Tapi kalau Bapak Ibu mau manual, perhatikan hal-hal tadi itu sebenarnya. Kembali ke slide nih, waktu terkait dengan plagiarisme sekarang. Nah, karena kita menggunakan sitasi, kita menggunakan Mendeley, itu sebenarnya agar kita terhindar dari naudzubillah ya, plagiarisme. Ini kan dosa besar ya di dunia akademik. Plagiarisme itu sebenarnya adalah perbuatan dengan sengaja, yang secara sengaja ataupun tidak disengaja. Ada ya Bapak Ibu, tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah. Dengan mengutip sebagian seluruh karya milik pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya sendiri tanpa menyatakan sumbernya secara tepat dan memadai. Intinya sih tidak jujur, intinya sih nyolong ide orang lain, ya kan? Menjiplak, nah itu intinya. Ada juga plagiat atau autoplagiat biasanya, yaitu tindakan mempublikasikan ulang karya kita sendiri tanpa menyebutkan tulisan itu pernah kita terbitkan sebelumnya, tanpa ngutip tulisan yang benernya yang sudah terbit sebelumnya. Nah ini kadang plagiarisme yang jenis ini kita sering tidak sadar. Sebenarnya sih ini intinya ini. Hubungannya, mana sih perasaan saya membuat hubungan? Nah, hubungannya sebenarnya kayak gini. Dengan kita memahami arti plagiarisme, bahwa plagiarisme adalah tindakan tidak jujur, tindakan menjiplak, dosanya besar misalnya, maka kita niatkan untuk menghindari plagiarisme dengan cara mengutiplah dengan benar. Quotation, gunakan tekniknya kalau kutipan langsung ya. Sertakan mau kutipan langsung, tidak langsung, ataupun summary tadi. Cantumkan sumbernya tadi dengan cara dibantu aplikasi Reference Manager dan dibantu dengan mesin pemeriksaan plagiarisme, maka sebenarnya kita itu insya Allah terhindar dari tindakan plagiarisme, sengaja maupun tidak disengaja. Yang tidak disengaja tadi itu kita bisa deteksi dengan mesin plagiarisme ini, pemeriksaan ini. Nah, maka saya masuk sedikit ke aplikasi pendeteksi plagiat sedikit. Di YIN Ambon itu saya tahu pakai Turnitin ya. Itu aplikasi yang banyak digunakan oleh para akademisi dan pengelola jurnal.
cara kerja mesin-mesin kayak Turnitin itu sebenarnya ini yang patut kita pahami adalah mereka itu, mesin itu mendeteksi adanya kemiripan atau similaritas. Dan dicek dengan naskah lainnya yang sudah terlebih dahulu tersedia di internet atau di database Turnitin lah sebutlah. Jadi cara kerjanya adalah membandingkan. Karena yang dideteksi adalah kemiripan, maka belum tentu kemiripan itu adalah sebuah plagiarisme. Karena ada kemiripan-kemiripan yang bukan plagiat nantinya. Di kita ya, di IAIN, UIN, ayat-ayat Al-Quran, pasti similar. Plagiat? Bukan. Emang sama, masa di paraphrase? Apalagi di summary kan? Nah, ayat Al-Quran artinya, hadis artinya, di bidang hukum ada aturan-aturan perundang-undangan, di bidang sains ada formula atau rumus, dan sebagainya. Itu kesimilaran yang wajar, bahkan wajib, harus similar, harus sama. Plagiasi. Bagaimana akurasi mesin-mesin ini dalam mendeteksi plagiarisme? Ya tergantung kepada beberapa hal. Pertama tergantung kepada database naskahnya. Kan tadi karena cara kerjanya membandingkan, tentu semakin lengkap database pembandingnya, maka semakin bagus mesin itu. Bapak Ibu bisa cek ya, ngecek di yang gratisan mungkin sudah sampai 10% bahkan. Dicek ulang di Turnitin, masih 30% ternyata. Ya karena ada perbedaan database itu. Kemudian yang kedua adalah kecanggihan algoritma yang ditanamkan di mesin-mesin itu. Apakah mesin itu bisa mendeteksi sinonim? Apakah mendeteksi translate-nya ya, terjemahannya? Apakah bisa dideteksi atau tidak? Nah, kalau memang pakai Turnitin, kita harus memperhatikan beberapa hal ini. Biasanya ada prosentase-prosentase kan ya. Prosentase indeks keseluruhan biasanya menetapkan 20%, 25%, 30% itu kan, dan ada prosentase per piece sebenarnya. Yang perlu dicek menurut saya adalah per sources itu yang penting. Contoh, ini secara keseluruhan ini nilainya segini. Wah tinggi, ada yang tinggi juga ternyata. Ini yang keseluruhan nilainya 1 deh. Tapi ternyata per sources itu ada juga ininya, poin-poinnya. Nah, maka kita juga perlu waspada terhadap poin-poin ini, persentase ini. Bayangkan, kalau di sini 21, kita menetapkan 25, seharusnya lulus ya. Kalau di sini 21, kita menetapkan maksimal 25, seharusnya lulus. Tapi bayangkan ketika 21, tapi di sini 10% dari satu shot, saja ada plagiat. itu gede banget. Ya kan, berarti nggak lulus tuh kalau kayak gitu. Makanya jangan juga melihat angka ini secara hitam putih saja. Lihat dengan jeli satu persatu. Kemudian lihat juga ini mengarah kepada apa. Oh ayat Quran ya wajar. Ini oh formula ya wajar kan gitu nantinya. Makanya di Turnitin itu ada exclude tertentu ya, ada fasilitas exclude. Quote, kutipan langsung itu bisa di-exclude otomatis. Daftar pustaka atau referensis itu bisa di-exclude otomatis juga. Ada pengaturan. Saya hanya menjelaskan sedikit saja. Untuk gambaran saja. Jadi ada beberapa tempat, ada beberapa kondisi kita bisa mengeksklude hasil pemeriksaan plagiarisme. Nah terakhir sebagai catatan, aplikasi seperti Turnitin Wakhwatuha ya, dan teman-temannya itu tidak menentukan plagiatnya suatu artikel atau suatu naskah, tapi hanya menunjukkan gejala potensi adanya plagiat
Nah, itu quote Ya, bukan memutuskan, tapi hanya menunjukkan tidak gejala. plagiat atau tidak. Yang menentukan adalah tetap manusia. Install, Pak. Angka-angka juga bukan suatu angka yang harus kita sakralkan. Karena bisa jadi ada suatu naskah yang hasil diturnitin dalam prosentasenya di bawah ambang batas, itu belum tentu juga itu bebas dari plagiarisme. Gampang aja buat kan. Saya ambil kitab kuno misalnya yang belum pernah ada di internet manapun, saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia, dicek turnitin pasti nggak kena. Apakah itu plagiat? Plagiat jelas, kan ada naskah aslinya. Turnitin nggak bisa mendeteksi karena itu nggak ada di database mereka. Jadi belum tentu juga ya. Di atas ambang batas pun belum juga itu plagiat. Misalnya tadi ayat-ayat Al-Quran ya yang membuat tingginya. Yang membuat tingginya, ya belum tentu juga itu plagiat. Perlu disadari bahwa Turnitin ini kita posisikan seperti rapid test lah kalau zaman sekarang. Hanya untuk memeriksa cepat saja. Ya, bisa jadi ada yang positif tapi nggak ada gejala. Atau ada gejala tapi bahkan nggak positif sama sekali nantinya. Nah, kita harus memahami Turnitin ini selayaknya cek rapid pada COVID ya. Itu sih kalau dari saya. Ini bisa dibaca ya sumber-sumber rujukannya. Ini saya ambil dari 3 bahan ini. Ada dari Ade Ghaffar Abdullah, ada dari Arif Maftuhin, dosen UIN Jogja. Ini terkait dengan plagiarisme itu lengkap banget dan sebagainya. Saya lebih enak diskusi, monggo saya kembalikan kembali ke Mas Sadam. Mohon maaf kalau terlalu cepat. Semoga ini ada rekamannya yang nanti bisa ditonton kembali. Dan silakan, saya persilahkan untuk sesi diskusi berikutnya. Monggo Mas Sadam. Siap, Kang. Terima kasih banyak, Kang, atas penjelasannya. Ternyata di siang hari ini kita dapat bonus banyak sekali dari Kang Busro. Ya, tadinya kita hanya ingin menerima materi terkait dengan manajemen referensi tentang Mendeley, ternyata dikasih bonus tentang Turnitin itu seperti apa dan bagaimana cara kinerja dari Turnitin. Dan sekedar pemberitahuan buat Bapak Ibu sekalian, bagi yang ketinggalan ikut di Zoom ini atau misalnya ada pembahasan yang terputus karena jaringan dan lain-lain, aktivitas kita siang hari ini juga di-live-kan langsung di YouTube channel Humas IAIN Ambon atau di channel YouTube IAIN Ambon. Jadi nanti bisa berkunjung ke sana. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa raise hand. Ya, dari atas nama Maya Amalia. Boleh di-mute, unmute, kemudian langsung bertanya saja. Silakan Maya Amalia. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator Pak Sadam telah mempersilahkan saya untuk memberikan pertanyaan kepada Pak. Baik, di sini yang saya tanyakan, kemarin kami kuliah ada salah satu dosen yang yang tentang plagiarisme. Yang tadi Pak sudah menjelaskan bahwa plagiarisme itu adalah menciplak atau mencuri karya orang lain. Jadi, tetapi salah satu dosen itu menyebutkan bahwa kita bisa mengambil karya orang lain, tetapi dengan persentasenya 30%. Jadi menurut Pak bagaimana maunya kalau kita mengambil kayak menciptakan karya orang lain, plagiarisme itu yang 30%. Dan kedua Pak, ya gimana Maya? Mungkin itu saja Pak. Oh iya. Maya dari mana asalnya Maya? Dari kampus IAIN jurusan PGMI Pak. Oh ya, terima kasih Maya atas pertanyaannya. Kita silakan saja Kang langsung dijawab. Tes, kedengeran ya? Ya, kedengaran Kak. Saya sih secara pengalaman belum
mendengar sampai ada penetapan angka batas tertentu ya. Tapi yang mungkin saya dari pernyataan itu adalah soal kewajaran. Karena kita nggak mungkin naskah kita isinya kutipan semua. Nggak mungkin isinya 100% isinya kutipan semua. Maka ada proporsi-proporsi yang mungkin dianggap ideal ya. Mungkin secara pengalaman dosen yang bersangkutan, angka 30% lah yang sebuah angka yang ideal dalam proporsi tadi. Tinggal yang bisa dipastikan itu apakah 30% ini hanya dari satu naskah atau 30% ini dari keseluruhan naskah kita, itu kutipannya 30%, 70% adalah pikiran kitanya. Itu mungkin bisa dibedah lagi ya kalau mau lebih lanjut. Tapi menurut saya pribadi, selagi kita menuliskan pengutipan itu, kemudian karya kita ini tidak semuanya berisi kutipan, ya walaupun mungkin lebih dari 30% ya kutipannya, tapi secara proporsional tidak lebih dari setengahnya misalnya isinya kutipan, itu masih dianggap wajar pada tahap-tahap tertentu. Tulisan juga ada kelas-kelasnya ya barangkali ya kalau mau ini. Kan kita nggak bisa juga menyamakan keseluruhan tulisan itu menganggap 30% semua jenis tulisan gitu misalnya. Pada jenis-jenis tulisan tertentu atau pada tahap-tahap proses belajar kita tertentu, mungkin kita angka prosentase ini agak gasar-geser dan bahkan kita nggak bisa memprediksinya kita berapa persen. Nggak perlu takut sih kalau menurut saya, tulis saja, kutip saja selagi mengutipnya dengan baik dan menuliskannya dengan baik dan ada ide sumbangsih kita juga dalam tulisan itu walaupun sedikit, ya tetap saja kita terhindar daripada plagiarisme. Hanya saja ketika terlalu banyak kutipan, ya bobotnya jadi jelek kan, itu saja bukan jadi plagiat kan. Ibaratnya kalau ada poin, ya poin sempurnanya kalau nilai bagus itu 100 karena kita terlalu banyak bersumber dari copy paste, walaupun cara ngutipnya benar ya berarti kita hanya dapat 60 poin atau 50 poin. Itu kan hanya soal kualitas, pengalaman nantinya itu yang ngomongin cara mengutip, kebiasaan menulis itu nantinya ke skill yang terasah nantinya. Pada tahap tertentu, ya silahkan saja. Kalau menurut saya bahkan lebih dari 30% pun pada tahap-tahap tertentu karena kita belajar ya. Yang penting kita mencoba membuat kalimat yang benar, mengalirkan satu kalimat dengan satu kalimat yang lain yang menyambung. Ya walaupun menyambung, ditambah lagi hasil kutipan lagi. Sambung lagi hasil kutipan lagi, dan sebagainya. Kalau pendapat saya pribadi sih itu, karena saya belum pernah secara pengalaman mendengar angka-angka tersebut. Itu sih responnya mungkin Pak. Ya, siap Kang. Ini ada pertanyaan dari Ibu Maria. Gini Kang, selamat siang, saya Maria Amaral dari Unwira Kupang. Saya pernah menggunakan Mendeley dan cek plagiarisme Turnitin dan semua daftar pustaka saya berwarna. Kalau seperti itu gimana cara mengatasinya? Kayaknya kasus ini sama dengan yang sering kita alami nih Kang. Oke, bisa langsung jawab. Ya. Seperti yang tadi saya terangkan ya, ketika sudah tahu cara kerja Turnitin, maka menjadi wajar ketika ada kasus-kasus kayak tadi. Karena Turnitin bekerja mendeteksi kemiripan. Yang namanya daftar referensi, ya pasti mirip dengan referensi yang lainnya, nggak mungkin nggak sama. Perlu ada edukasi di kalangan pemutus ya, kalau editor ya berarti pengelola jurnal editor, kalau di kampus mungkin bagian lab ya, terkait dengan cara membaca hasil pemeriksaan similarity tadi. Perlu ada edukasi di sini. Di settingan sebenarnya kita sudah bisa exclude referensi settingannya, dengan catatan kita nulisnya bukan daftar pustaka tapi referensis dengan diksi bahasa Inggris. Di babnya itu, subbabnya itu. Kalau udah kayak gitu tuh, Turnitin pasti mendeteksinya kalau ini ada di exclude, dia ter-exclude dirinya. Kedua, kalaupun masih tetap kena berwarna, ya abaikan saja. Dari sisi kita sebagai penulis ya, abaikan saja, nggak usah diapa-apakan.
batas 20%, 30% itu untuk mengabaikan hal-hal yang kayak gitu. Toleransi ya. Jadi nggak perlu ngapa-ngapain, biarkan saja. Dari sisi kita sebagai penulis. Dari sisi kita sebagai pengelola jurnal, kita pun harus sadar, oh iya ini mah referensi. Biarinlah, kan gitu nantinya. Dari sisi kita sebagai laboratorium yang memeriksa skripsi misalnya ya, oh ya ini wajar. Jadi tidak hitam putih nantinya. Dari sisi kita sebagai penulis, memaknai warna-warna tadi adalah cek apakah warna-warna itu mengarah kepada teks atau paragraf. Kalau mengarah kepada paragraf, ya berarti kita patut waspada di situ. Cek apakah kita sudah mencantumkan referensinya di warna-warna tadi. Oh, ada referensinya. Kalau ada referensinya, berarti kalau ada warnanya persis sama, berarti kita tinggal memformat ulang menjadi kutipan langsung, berarti kasih tanda petik, atau kutipan tidak langsung, berarti di parafrase, kan tinggal gitu nantinya memaknai warna-warna tadi. Ada beberapa cara tadi. Gitu ya. Jadi abaikan ketika warna-warna tadi mengarah kepada hal yang wajar. Ayat Quran, arti Quran, hadis, referensi, kemudian kutipan langsung, kemudian rumus, formula, dan sebagainya. Itu abaikan. Itu sih kalau dari saya. Siap Kang, terima kasih. Berhubung sekarang sudah pukul 15.35, mungkin satu pertanyaan lagi bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya. Boleh raise hand. Iya, Ibu Hulaifa Pari, silakan Bu. Di unmute saja. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya. Tidak merah karena jaringannya kurang stabil. Jadi langsung saja. Sini saya mau bertanya mengenai tanda yang ada pada mendelai, di mana ketika kita ingin memasukkan file ke aplikasi Mendeley itu kan ada tanda titik hijau. Nah, yang ingin saya tanyakan itu tanda titik hijau itu mungkin ada simbol tertentu atau gimana? Itu aja. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, langsung aja Kang. Itu sebenarnya tanda-tanda, sambil share screen lah. Tanda-tanda itu sudah dibaca atau belum? Sebenarnya kayak gitu. Biar enak sambil saya share. Nah ini, tanda-tanda hijau gini kan, ini sudah ada di sini ya. Ini tanda untuk sudah dibaca atau belum dibaca. Ada abu-abu, ada hijau. Saya suka kebalik kalau hijau itu sudah dibaca, atau abu-abu itu belum, atau sebaliknya. Tinggal nanti dites saja ya. Karena saya suka kebalik dan seringnya malah perlu lihat tanda-tanda lagi akhirnya pada prakteknya. Kayaknya sih yang hijau ini sudah dibaca, yang biru belum, abu-abu belum. Tapi karena takut salah, silakan dicek lagi. Nanti ada tanda-tanda juga bintang. Nah ini hanya untuk menandai sebagai favorit nantinya. Wah ini tadi yang banyak kutipan-kutipan yang saya pakai note nih, biar nanti nyarinya gampang, kasih bintang juga. Nanti juga ada tanda-tanda yang ini berarti ada PDF-nya nih, ada lampirannya. Karena kan referensi kan bisa jadi berarti hijau ini sudah dibaca kayaknya tuh. Kan udah saya lagi hijau. Coba kalau saya masukin file lagi dan nggak saya baca, berubah nggak warnanya? Mana? Ada PDF kah? Oh, ini aja untuk menandai kita sendiri sih ternyata tuh, menghijaukan dan abu-abukan kita sendiri untuk memandai. Kita bisa balik
hijau itu belum dibaca atau sudah kita sendiri yang menentukan nantinya kalau kayak gini. Karena ada di kita kendalinya ternyata tuh. Itu sih. Siap, Kang. Kalau dari saya. Ya. Ya. Ya, ini sebenarnya masih ada beberapa yang ingin bertanya, sudah ada di chatting, tapi sayangnya kita dibatasi oleh waktu dan sekarang sudah pukul 15.39. Mungkin sebagai closing statement, Kang, buat adik-adik mahasiswa dan juga Bapak Ibu dosen yang ada masukan atau apa gitu, silakan, Kak. Aduh, harus closing ya, sebenarnya sudah terus disampaikan. Intinya sih bahwa kita belajar dari awal sampai akhir sebagai produktif menyebarkan ilmu pengetahuan, karena ya ini isi dari ubah-ubah hanya masalah kejujuran sebenarnya. Ternyata legal itu ada juga diatur, jadi ada sanksi-sanksinya kalau kita melihat undang-undang, tapi biasanya sanksi-sanksi itu dijatuhkan ketika tindakan itu sudah mengarah kepada parah banget. Masih awal-awal siswa ya paling dikasih tahu, edukasi, teguran lisan dan sebagainya. Silahkan perbanyak menulis di Usuluddin, di UIN Bandung ini ada 2 jurnal yang untuk mahasiswa juga. Silahkan diserbu, Jurnal Riset Agama dan Jurnal Penelitian Ilmu Usuluddin. Walaupun dari pendidikan, kan di Jurnal Riset Agama bisa, asal pendidikannya ada unsur agamaannya ya, Islam dan lain-lain. Itu saja mungkin Kang atau Mas Sadam, monggo. Siap, Kang, terima kasih banyak. Luar biasa sekali apa yang disampaikan Kang Busro di siang hari ini. Saya nyaris tidak tahu mau gimana berterima kasihnya, saking banyaknya pengalaman, ilmu yang disampaikan kepada kami, sehingga apa yang kita ketahui kemarin tentang mendelay akhirnya lebih detail lagi. Baik Bapak Ibu sekalian dan adik-adik mahasiswa, mari kita berikan aplaus dulu untuk Kang Busro yang sangat luar biasa di siang hari ini. Terima kasih banyak, Kang. Terima kasih. Ya. Terima kasih Kang Busro. Ya. Oke. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, kita tiba di akhir penghujung kegiatan pelatihan mendelay di siang hari ini. Sekali lagi semoga apa yang disampaikan oleh Kang Busro mendapatkan pahala yang sebesar-besarnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga khususnya adik-adik mahasiswa yang ada di IAIN Ambon bisa menggunakan mendelay dengan sebaik-baiknya, terutama dalam penulisan karya tulis ilmiah maupun dalam penyelesaian studi akhir S1-nya. Dan sebagai bonusnya tadi tentang Turnitin, semoga kita terhindar dari kegiatan plagiarisme, utamanya yang disengaja ya. Kalau yang tidak disengaja barangkali ya dosanya tidak sebesar yang disengaja. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya yang sampai sekarang ini sekitar 135 yang gabung di Zoom ini dan beberapa yang gabung melalui live streaming yang ada di YouTube channel IAIN Ambon. Terima kasih banyak. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.